Modul registrasi. Modul registrasi adalah salah satu modul dalam aplikasi Front Office Global Omega atau Omega System. Modul registrasi ini jantungnya daripada aplikasi Front Office ya, di mana dalam modul registrasi ini kita dapat melakukan check-in untuk para golfer atau pemain atau para guest ya. Nah, layarnya seperti ini ya. Oke, di sini kenapa warna merah? Ini adalah para guest atau player yang melakukan reservasi atau booking terlebih dahulu. Ya, ini warna merah. Jadi nanti jika ada banyak reservasi, maka di sini akan ada banyak warna merah. Nah, tampilannya kami adalah langsung mengedepankan T-box-nya ya. Ini ada T-box river, T-box select, T-box plantation. Ini salah satu contoh dari suatu lapangan golf yang memiliki 3 T-box atau 27 hole. Jadi manajemen dan user bisa langsung dalam satu pandangan mata melihat kerapatan daripada lapangannya dari seluruh T-box ataupun per T-box dalam satu pandangan mata ya. Tentunya ini lebih mengasihkan ya, asik banget kan bisa melihat, wih di T-box river udah sekian, di T-box plantation sekian, di T-box lake sekian. Jadi masih availability time-nya di mana aja yang masih bisa dia optimalkan gitu ya. Nah, di sini juga ada beberapa hal lain yang menarik, yaitu ini ada dashboard. Apa sih dashboard? Dashboard ini memberikan informasi yang berguna untuk kasir ya, untuk staf kasir. Kami mencermati di saat kami melakukan implementation atau pendampingan ya, itu seorang GM suka bertanya jika sedang melewati staf kasir ya. Dia suka bertanya, ini hari ada berapa orang ya sudah. Jadi si staf kasir tuh tidak perlu melihat suatu report, jadi butuh waktu sekian menit gitu ya. Dia bisa langsung memberikan jawaban yang memuaskan, yaitu oke Pak atau Ibu, hari ini jumlah member yang datang sekian, jumlah guest yang datang sekian, jadi total sekian. Kalau itu di posisi pagi hari itu hanya disebutkan yang IM ya. Tapi kalau yang GM itu bertanya di sore hari, di siang hari, entah mungkin jam 1, jam 2 ya, nanti si staf kasir akan memberikan jawaban. Tadi pagi hari sekian member, guest sekian. Nah, hari ini sampai jam segini siang hari member sekian, guest sekian, jadi total sekian. Nah, ini ada upcoming. Upcoming ini adalah yang akan datang berdasarkan dari reservasi ya. Jadi si staf kasir juga bisa memberikan informasi kepada GM-nya, yaitu dan yang akan datang Pak berdasarkan reservasi ya, sekitar member sekian, guest sekian, gitu, total sekian. Ini jawaban yang sangat membantu si GM mendapatkan informasi ya. Jadi dia, hari ini sudah datang sekian, karena dia tahu targetnya hari per hari. Gitu. Apakah mencapai target, apakah sedang mendekati mencapai target, atau masih di bawah target hari itu. Oke, sekarang kita lanjut, kita demokan ya. Ini saya ilustrasikan check-in dari yang sudah reservasi. Ya, oke. Nah, ini masuk ke layar berikutnya. Oke. Nah, ini member. Kalau member ada satu fitur, yaitu bisa menampilkan foto. Nah, tapi mohon maaf, ini sebagai contoh fotonya seorang gadis ya. Kalau ini kan tentunya Pak Reza ini pria ya. Nah, ini salah satu contoh aja. Oke, jadi bisa dicocokkan yang datang tuh benar bukan sih, gitu ya. Sekarang kita cekin yang sebenarnya. Oke, ini backtag kita isi aja 101, satu lagi 102 gitu ya. Ada pertanyaan, bagaimana kalau backtagnya belum ada atau bisa kan dikosongkan? Bisa. Jadi bisa saja Pak Reza ini datang lebih dulu dan guest yang dibawanya Surandi itu belum datang, tapi dia ingin check-in dan ingin membayarkan karena memang mereka sudah janjian ingin bermain bersama dan dia yang membayarkan. Jadi bisa aja backtagnya belum ada, ya kan?
kan Pak Surandi belum datang, belum dapat PTQ, dia bisa aja dikosongkan, nggak apa-apa. Di Omega ini, sistem Omega ini bisa, dan langsung check-in kan saja. Nanti begitu Pak Surandi datang, kasir langsung melengkapinya gitu. Jadi Pak Surandi ini sudah di-check-in kan, nanti begitu Pak Surandi datang diulang dipanggil kembali, bukan di-check-in kan kembali, bukan diulang kembali aja, dipanggil kemudian baru dilengkapi isian backpacknya. Oke, nah ini di sini ada beberapa isian ya, ada yang bisa bersifat optional, tidak harus diisi, ada juga yang sudah default ya atau sudah standarnya. Contoh ini telepon, kalau untuk member ya telepon sudah otomatis ada ya. Nah itu. Kalau guest ini harus diisi. Jadi kalau ada satu lapangan golf, manajemen memberikan suatu instruksi kepada staf kasirnya bahwa untuk guest tolong mintakan nomor HP-nya gitu ya. Jadi ini bisa diisi. Nah, oke. Nah, ini hole. Hole ini bisa 18, bisa 9. Ini kan ini juga pengaruh pada paket golf ya nanti ya. Jadi dia akan dikenakan yang 9 hole atau 18 hole. Time zone, ini time zone. Jadi dia datang pagi atau sore atau siang ya. Sedangkan ini tadi defaultnya kan jam 5.38 ya, tentunya pagi ya. Nation. Nah, nation ini juga bisa dipilih ya, secara standar Indonesia. Tapi kalau misalkan yang datang member dari Korea, maka ini akan otomatis Korea. Nah, sekarang tinggal guestnya. Kalau guestnya ya berarti harus diisi oleh staf kasir. Biasanya memang kalau untuk guest tidak tepat ya, tidak tepat banget ya maksud saya. Jadi bisa aja dilihat dari kalau matanya sipit, oke, ditebak ini Korea atau Jepang atau Asia gitu ya. Di sini ada pilihan ya. Nah, ini ada pilihan. Kalau dia bule-bule ya berarti dia pilih Australia atau Amerika gitu ya. Jadi memang tidak tepat banget ya. Kecuali si staf kasir menanyakan, where are you from? Gitu kan. Oke. Sini jenis kelamin seks male female ya. Kalau untuk nation dan seks ini kan tidak pengaruh di harga ya. Yang pengaruh di harga adalah hole dan time. Tapi ada banyak lapangan juga yang untuk 9 dan 18 hole ini juga udah tidak pengaruh ya. 9 juga tetap akan dikenakan 18 hole, paket 18. Oke, lanjut. Bagi. Nah, ini artinya dia menggunakan bagi atau tidak gitu ya. Di beberapa lapangan memang sudah standar bagi ya. Jadi ada juga beberapa lapangan yang tidak menstandarkan bagi. Guest boleh milih pakai bagi atau tidak. Oke. Sekarang kita langsung bayar ya. Oke. Tadi seperti yang saya contohkan, ilustrasikan, yang bayar adalah Pak Reza. Jadi langsung aja paid, ditunjukkan siapa yang bayar. Nah, ini layar berikutnya, ini ketahuan udah. Tertera total 1.786.000. Oke. Nah, sekarang ini kita tinggalkan dulu ya, jangan payment dulu. Saya ilustrasikan ini tidak payment dulu. Nah, di sini terlihat ya. Pak Reza warnanya kuning, artinya sudah check-in, sedangkan Pak Suradi warnanya hijau. Ya, artinya sudah bayar. Loh, kok Pak Suradi warna hijau bukan warna kuning? Ya, karena tadi Pak Suradi bilnya sudah dibayarkan oleh Pak Reza. Sudah dibebankan ke Pak Reza. Jadi Pak Suradi tidak perlu bayar lagi karena memang sudah dibebankan. Secara total bilnya sudah menjadi tanggungan Pak Reza, bukan pindah tapi menjadi tanggungan ya. Jadi secara transaction tetap milik Pak Surandi, tapi paymentnya ditanggungkan ke Pak Reza. Jadi nanti di bilnya Pak Surandi kalau mau dicetak secara personal akan ada keterangan charge to Pak Reza, charge to Reza gitu ya. Kalau di bilnya Pak Reza nanti ada keterangan charge from Surandi gitu ya. Sekarang saya ilustrasikan lagi bagaimana dengan yang tidak reservasi. Ya, langsung saja check-in ya. Sini. Nah, langsung pilih member. Oke. Nah, ini salah satu fitur dalam membership ya. Yaitu ada konsep suspended. Jadi bagian membership sesuai instruksi manajemen bisa melakukan suspend terhadap seorang member karena suatu dan lain hal, misalkan membernya ini belum membayar membership fee
Jadi disuspend dahulu sebelum si member memberikan jawaban yang pasti. Nanti ada validasi ya, ada warning member has been blocked gitu ya. Jadi secara itu manajemen sudah aman ya, nggak bisa kelolosan ya gitu. Oke, sekarang kita masukkan yang aktualnya ya. Maka akan ditanya, kalau member yang datang, staf kasir akan bertanya, Bapak member atau guest? Member. Bisa Pak tolong member ID-nya? Oke. Kemudian dicari ya, misalkan depan hurufnya S, tidak ada S, bisa berdasarkan first name ya. Oke, sini ada yang Suryan itu Sulaiman, saya pilih ya. Oke, nah backtracknya nomor berapa? Oke, saya input 201. Lalu dia mengajak guest ya, mengajak guest G ya. Terus kemudian backtracknya nomor berapa? 202. Dia ngajak 2 guest. Oke, ajak 2. Oke, backtracknya 203 ya. Mau bayar sendiri-sendiri ya, it's okay, bayar sendiri-sendiri ya, pay sendiri-sendiri. Nah, ini dia bayar sendiri-sendiri ya. Nah, ini sebagai contoh ya, saya bayar pakai cash gitu ya. Nah, selesai, remainnya sudah 0. Oke, kita cetak bill ya, kita klik ini ya. Oke, ini bill, print bill ya, print bill. Lihat ya, kalau di samping ada printer ya tentunya akan langsung cetak. Ini saya mengilustrasikannya penampilan dalam layar ya. Ini jelas terlihat backtrack 201, kasirnya Omega, titannya sekian, hole-nya. Nah, di atas tadi, maaf ini billing number dan tanggal ya. Nama guestnya Suryadinata Sulaiman, nomor member S1018. Description golfing fee. Nah, kok golfing fee? Tadi kan ada KDV, green fee ya. Sorry, ini member tidak kena green fee biasanya. Adanya KDV, bagi fee ya, dan macam-macam. Kenapa hanya golfing fee? Ya, banyak lapangan yang saat pencetakan bill golfnya hanya menyebutkan satu baris saja ya. Jadi KDV dan bagi fee itu dan lainnya itu terangkum dalam satu sebutan golfing fee ya, begitu. Kemudian di bawahnya grand total dan penerimaan cashnya ya, dan di sini adalah notesnya. Notesnya ini bisa disiapkan terlebih dahulu. Kembali ke golfing fee tadi. Lalu bagaimana dengan KDV, bagi fee dan item-item lainnya, begitu di print bill dirangkumkan dalam sebutan golfing fee. Gitu. Kemana itu KDV-nya? KDV-nya secara latar belakang tetap ada. Jadi nanti untuk pihak akuntansi, pihak accounting, pihak back office nggak perlu ribet lagi dalam memecah golfing fee ini apa aja sih. Nggak perlu ribet-ribet, karena memang nggak perlu dipecah lagi, karena memang kenyataannya di latar belakangnya itu KDV dan bagi fee dan item-item lainnya tetap ada, jurnalnya tetap ada. Ini hanya untuk penampilan di billing saja. Penampilan di billing ini bisa kami sesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan manajemen. Misalkan manajemen tidak ingin penyebutan golfing fee, tidak ingin, tapi ingin penyebutan hal yang lain. Oke, kami coba analisa dan kami usahakan untuk menyanggupinya. Kalau memang masih bisa dirubah. Kalau hal penyebutan selama ini bisa dirubah ya. Oke.
sekarang tentang payment. Nah, ini yang menarik ya. Ada pertanyaan, bisakah dalam satu bill mengakomodir beberapa payment sekaligus? Jadi guys, ini total suatu contoh ilustrasi billnya 1.786.000 ya. Si player bersangkutan ingin membayar pakai cash 200.000, pakai kredit card 1 juta, kemudian dan yang lainnya payment dengan menggunakan account. Bisakah? Bisa. Di Omega ini kami bisa mengakomodir hal itu ya. Jadi dalam satu bill bisa menerima lebih dari satu tipe payment, tipe pelunasan ya. Pertanyaan yang kedua, bisakah dalam satu bill untuk penerimaan kredit card bisa lebih dari satu tipe kredit card ya? Karena memang kenyataannya di beberapa lapangan sering memang seperti itu. Guest atau player membayar dengan kartu kredit, tapi kartu kreditnya lebih dari satu. Contohnya menggunakan BCA sekian, menggunakan Master sekian, menggunakan Visa sekian. Gitu. Itu dia Omega dan atau Global Omega System ini kami bisa mengakomodir hal itu. Jadi nanti dalam billingnya tercetak dibayar oleh pakai Master sekian, dibayar oleh dengan Visa sekian, gitu. Atau bisakah hal yang lainnya? Bisakah payment ke account? Bisa. Tentunya akunnya sudah harus ada ya. Akun itu maksudnya akun AR, akun receivable ya. Jadi kalau member itu udah otomatis punya account di lapangan bersangkutan ya. Jadi kalau misalkan seorang member, oke saya charge ke account aja, nanti ditagih. Tiap akhir bulan kan ada penagihan, dikirimkan statement of account oleh bagian AR, akun receivable-nya. Dari back office, dari lapangan yang bersangkutan. Nah itu bisa. Atau seorang guest, dia corporate ya, merupakan berasal dari sebuah corporate ya. Nah suatu corporate itu kalau memang sudah punya account di lapangan golf bersangkutan, dia juga bisa melakukan cas ke account gitu ya. Jadi saya mau cas ke account company saya, itu bisa ya. Kemudian bisa nggak 2 account atau 3 account? Bisa juga. Jadi 1 juta sebagai ilustrasi 1.786.000. Oke, 500.000 dicas ke account corporate ini. 500.000 lagi dicas ke account yang mana. Nah, itu bisa. Jadi nanti di billnya tuh tertera tuh cas to account ini, cas to account itu gitu ya. Nah, itu juga bisa terakomodir. Oke. Oke. Tadi sebagai ilustrasi kan ada satu flight 2 orang. Si Paresa membayarkan Pak Surandi ya. Bisakah membayarkan dari untuk seseorang di flight yang berbeda? Bisa ya, bisa. Jadi misalkan Paresa ini ketemu temennya ya, misalkan ketemu seseorang bernama temennya itu Pak Pras gitu ya, Pras. Oke, terus kemudian ketemu, lalu kemudian karena hubungannya akrab dibayarkan oleh Pak Reza ya, meskipun beda flight ya. Jadi ini ada button load folio, kita klik load folio aja. Nah nanti di sini si temannya itu harus diinput backtracknya ya. Diinput sini backtracknya ya, gitu. Nanti dicari ini listnya daripada backtrack yang saat itu check in. Jadi bisa di sistem kami ini, di sistem Omega ini bisa Pak Reza bisa membayarkan temannya dari flight yang berbeda. Jadi nanti total billnya itu terbebankan ke bill Pak Reza. Gitu. Bisakah membayarkan
tagihan dari outlet yang berbeda, misalkan dari resto. Bisa juga. Jadi Pak Reza ini misalkan ada tagihan di restoran, ada tagihan di pro shop, sama. Kita load folio saja ya. Nah, kalau untuk tagihan diri dia sendiri langsung keluar nanti. Misalkan ada di sini ada tagihan dari restoran ya. Di sini nih. Nah, di sini akan muncul nih ya. Nah, nanti kita resource ya kami. Nah, ini tadi Pak Reza kan backticknya 101 ya. Nah, ini pos 200 berarti ini dari restoran. Salah satu contoh. Nah, ini dia ada komsam atau ada konsumsi atau ada makan di satu restoran ya di outlet 200. Bilnya nomor sekian, total bilnya 59.000. Nah, ini kalau hendak dibayarkan tinggal diklik aja. Klik. Sudah selesai, berarti bilnya Pak Reza, bilnya restorannya sudah jadi satu dengan bilnya Golf ya. Nah, ini kalau kita lihat ada satu bagiannya nih. Tuh. Ya. Pak Reza ini bilnya terbebankan oleh satu bilnya temannya Surandi yang tadi dia bayarkan, satu lagi dari bil restoran miliknya sendiri ya. Nah, ini. Jadi sekarang totalnya 1.845.290. Lanjut ke payment seperti itu. Nah, kita lihat dashboardnya ya. Jadi kalau GM-nya lewat di depan registrasi, berapa hari ini? Staf kasir bisa langsung memberikan informasi yang tepat dan cepat. Oh ya Pak, member ada 2, case ada 3 Pak. Gitu. Yang nanti akan datang sekian, ini akan datang masih belum ya, masih belum ada. Ini ada button-button yang lain yang berguna. Ada find name, find backtrack, find ID, find name. Find name ini sering dipakai ya oleh staf kasir ya. Misalkan ada yang nelpon ke staf kasir, Pak Surandi hari ini main gak ya? Gitu. Nah, ini bisa dicari nih ya. Cari Surandi, find name. Nah, tuh dapat. Oke. Misalkan sekali lagi nyari namanya Anthony. Dapat. Ya, ini berguna sekali nih. Saya sering mendampingi staf kasir dalam implementation ya sistem. Itu ada yang mencari ya. Staf kasir dapat telepon dari seorang wanita, Pak Anthony ada main di, apakah hari ini main, ada di lapangan? Oh ada Bu, gitu. Ini adalah polter monitoring. Polter monitoring itu apa? Jadi di bagian polter nanti disediakan satu komputer ya. Nah, itu si polter bisa membantu untuk memantau. Jadi begitu guest atau player itu hendak check out ya, nah si polter bisa meminta backtracknya Pak. Kemudian backtracknya itu kalau menggunakan smart card lalu bisa di tap. Kalau tidak menggunakan smart card maka bisa diketik saja begini ya. Nah, kan akan terlihat bahwa backtrack 202 milik Pak Antoni. Oh Pak Antoni ya gitu. Jadi akan terlihat ya. Wah, Bapak masih punya outstanding atau punya yang harus diselesaikan di restoran gitu. Jadi belum bisa check out ya gitu. Nah, ini polter monitoring di mana seorang polter bisa memantau posisi guestnya ya. Jika masih punya tagihan, jika masih nampil di sini berarti dia masih punya tagihan ya. Jadi polternya bisa mengarahkan. Ini adalah KD terkait dengan KD assignment atau allocation KD ya. Jadi di sini bisa dipasangkan backtrack 101 didampingi oleh KD siapa gitu ya.
Backtek 102 didampingi oleh KD siapa?